Dosa merupakan tindakan pemberontakan terhadap Allah dengan melanggar semua peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Dosa terjadi bukan hanya kita memberontak kepada Allah saja, tetapi juga kepada sesama manusia dan juga kepada diri kita sendiri. Dosa berakar dari hati, mata, daging, dan juga keangkuhan manusia. Dosa ada sejak Adam dan Hawa melewati batas yang telah ditentukan oleh Allah. Sejak Hawa mengambil lalu memakan buah dan memberikannya itu kepada Adam. Sejak saat itu manusia telah jatuh ke dalam dosa secara organisme, sehingga manusia saat ini telah berdosa sejak dari dalam kandungan ibu. Nah, ada beberapa teori yang mendukung penyebaran dosa, antara lain yang pertama adalah teori Tertullius yang menyatakan bahwa Adam merupakan kepala dari seluruh umat manusia. Yang kedua adalah teori Agustinus yang menyatakan bahwa Adam merupakan wakil dari seluruh umat manusia. Yang ketiga, teori Pelagius yang menyatakan manusia lahir dengan suci dan dengan jiwa yang murni, namun setelah ia berada di dunia, dosa dan kejahatan mulai muncul ketika ia mencontohi atau meniru dosa dari nenek moyang dia. Yang keempat adalah teori Thomas Aquinas yang menyatakan manusia tersusun dari organisme. Organisme manusia dikepalai oleh Adam, di mana Adam telah berbuat dosa dan organisme selanjutnya, keturunan Adam, telah berada di dalam dosa. Yang kelima adalah teori John Calvin atau yang sering dikenal dengan teologi federal, yang menyatakan bahwa Adam adalah wakil dari seluruh umat manusia, mewakili teori Agustinus yang kedua tadi. Dan ketika Adam melakukan pelanggaran dalam kontrak kerjanya bersama Allah, maka Adam siap menerima konsekuensi berupa dosa. Nah, dosa itu yang telah berada di dalam lingkup keturunan Adam. Jadi setiap umat manusia yang merupakan keturunan Adam telah berdosa. Ada beberapa universalitas dosa di dalam Alkitab, antara lain tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang berbuat baik secara sungguh-sungguh, semua manusia najis, manusia berdosa semenjak masih di dalam kandungan ibu, manusia sering melakukan kejahatan, manusia cenderung mengikuti hati manusia untuk berbuat jahat, manusia bersalah dalam berbagai hal. Universitas dosa secara umum ada 3. Yang pertama, sejarah agama atau pemberian sesajian, pendirian mezbah kafir yang bertujuan untuk melepaskan dari kejahatan, menunjukkan bahwa manusia sadar akan dosa. Plato yang menyatakan bahwa orang berbuat salah ketika mereka mengikuti selera atau nafsu, bukan dikendalikan oleh intelektualnya. Yang ketiga adalah Immanuel Kant yang menyatakan dalam diri manusia ada suatu kejahatan radikal yang secara pasti memimpin manusia untuk selalu berbuat jahat. Mengetahui tentang dosa setelah pembahasan materi bersama Bapak, bahwa dosa dapat dilakukan secara individu ataupun secara berkelompok yang disebut dengan dosa sosial. Di dalam lingkungan keperawatan dapat kita temukan berbagai bentuk pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, terlebih khusus perawat itu sendiri. Dosa yang dilakukan oleh perawat seperti kelalaian dalam pemberian asuhan keperawatan, seperti pemberian obat, treatment, atau dosa seperti mengabaikan pasien yang tengah membutuhkan pertolongannya. Tak sedikit perawat yang berbuat demikian karena berbagai alasan. Kita perlu tahu bahwa ada 8 kode etik di dalam keperawatan. Yang pertama adalah autonomi atau mandiri. Kesalahan atau dosa yang dapat dilakukan perawat berkaitan dengan kode etik ini adalah seperti keadaan sebenarnya pasien tidak baik-baik saja, terdapat gangguan, akan tetapi karena perawat ini malas memberikan perawatan atau karena hal lain, perawat mengatakan bahwa si pasien ini berada dalam kondisi yang baik-baik saja atau si pasien ini sehat. Kemudian yang
kedua ada beneficence atau berbuat baik. Salah satu dosa yang dibuat adalah perawat tidak memberikan arahan dan nasihat pola hidup yang benar, contohnya pada pasien dengan gangguan jantung. Padahal harusnya perawat memberikan nasihat dan informasi agar pasien dapat meminimalisir penyakitnya dan menerapkan pola hidup yang benar, pola hidup yang sehat. Yang ketiga ada justice atau keadilan. Contoh dasar seperti perawat lebih memilih merawat pasien dengan keadaan finansial yang baik atau orang yang mampu dibandingkan pasien yang hanya mampu membayar dengan BPJS saja. Yang keempat adalah non-malfeasance atau tidak merugikan. Contoh dosa yang dilakukan adalah seperti perawat tidak memberikan obat tepat pada waktunya. Karena ia lalai, jadinya si pasien ini tidak mendapatkan obat yang seharusnya ia dapat sehingga menimbulkan mungkin penyakit baru lagi. Kemudian ada veracity atau jujur, contohnya seperti dokter meminta perawat A untuk tidak memberitahukan kematian suami dari Nyonya B misalnya karena kecelakaan. Pada saat ini perawat dihadapkan dengan konflik kejujuran. Yang keenam ada fidelity atau menepati janji. Ada banyak perawat yang sering melanggar janjinya, contohnya seperti ia berpesan kepada pasien bahwa akan datang kembali pada pukul 4 sore misalnya untuk mendengarkan keluhan dan masalah pasien dan dengan melakukan komunikasi terapeutik misalnya. Tetapi karena berbagai alasan dari si perawat, maka ia tidak datang tepat waktu atau sama sekali tidak datang dan membuat si pasien ini menjadi kecewa dan rasa trust-nya kepada si perawat ini menjadi hilang. Yang ketujuh ada confidentiality atau kerahasiaan. Ada banyak perawat yang tidak mampu menjaga kerahasiaan pasien. Terkadang hal yang menjadi privasi pasien yang seharusnya di-keep malah dibeberkan, malah dibicarakan oleh perawat kepada rekannya yang lain atau kepada orang lain. Dan hal ini menimbulkan kehilangan kepercayaan pasien terhadap perawat. Yang kedelapan ada akuntabilitas. Banyak perawat yang tidak dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, terhadap profesinya, terhadap dirinya sendiri, terhadap rekan kerja dan teman sejawatnya, dan bahkan kepada klien dan keluarga dari klien. Dengan melakukan perbuatan semacam itu, maka perawat telah melakukan beberapa jenis dosa, yaitu yang pertama, dosa terhadap Allah, dosa terhadap sesama, ini terhadap klien, terhadap keluarga klien atau terhadap teman sejawat misalnya. Kemudian dosa terhadap diri sendiri, yakni dia tidak bertanggung jawab atas profesinya sendiri. Kemudian dia melakukan dosa karena melakukan yang tidak seharusnya dan tidak melakukan yang seharusnya. Kemudian dosa pribadi dan dosa yang dapat mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut, karena ini berkaitan dengan pemeliharaan dan keselamatan dari si klien itu sendiri. Oleh karena itu, Allah menyediakan Sang Juru Selamat manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus manusia dari dosanya, termasuk menebus perawat dari dosa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran Kristus sebagai tameng dalam mengalahkan dosa di bidang profesional keperawatan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita sekarang itu hidup di zaman revolusi industri 4.0, di mana zaman ini akan memberikan dampak bagi manusia, khususnya di bidang teknologi. Di awalnya itu manusia dia tidak memiliki suatu penyakit, tetapi karena hukuman dari dosa Adam dan Hawa, akhirnya manusia itu mengalami penderitaan, penyakit psikis dan juga penyakit fisik. Nah, sehingga manusia ini dia akan berusaha untuk bisa sembuh. Nah, dari sinilah manusia itu terpanggil untuk bisa menyembuhkan. Nah, itu diambil alih oleh tenaga kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan khususnya perawat. Nah, Kristus ini dia menuntun para perawat di dalam pemberian asuhan kesehatan sehingga menjadikan perawat sebagai mediator atau sarana penyembuhan, lalu menjadikan perpanjangan tangan Kristus sehingga di dalam setiap tindakan perawat harus menunjukkan watak Kristus yang berbelas kasih, rendah hati, dan suka menolong. Ya, walaupun perawat itu melakukan suatu kesalahan atau dosa, tetapi Kristus itu dia akan selalu mengampuni dan juga dia akan selalu
menyertai itu perawat, walau Kristus ini dia selalu menjadi perisai bagi kita, melindungi umatnya dari dosa. Kristus tidak akan meninggalkan kita walaupun kita telah berbuat dosa, tetapi Kristus akan selalu ada, Kristus akan tetap ada dalam hati kita. Sehingga sebagai seorang perawat Kristiani, kita harus bisa memperkuat iman dan kepercayaan kita kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu Kristus akan selalu menyertai dan memberkati kita dimanapun dan kapanpun. Kristus ada di dalam hati kita, Kristus sebagai pelindung kita dari dosa, maka kita sebagai perawat harus memperkuat iman kita kepada Kristus. Maka dengan demikian, jika kita punya iman yang kokoh, kita punya iman yang teguh pada Kristus, maka dosa itu tidak akan kita lakukan karena kita punya hati nurani mengikuti Kristus. Jadi, kesimpulan dari semua subtopik yang telah dibahas adalah dosa merupakan tindakan pemberontakan terhadap Allah. Dosa ada sejak Adam dan Hawa melewati batas yang telah ditentukan oleh Allah sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Adapun elemen-elemen dosa itu yaitu dosa kesalahan asal dan dosa kekotoran atau pencemaran. Adapun akibat dari dosa, yaitu manusia mati secara kekal, dosa memperbudak manusia, kemunafikan, pembencian terhadap Allah, manusia sering dikuasai hawa nafsu, serta mementingkan diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perawat yang sering melakukan dosa berupa kelalaian dan lainnya yang menimbulkan kerugian pada klien dan keluarga. Banyak yang tidak menjalankan profesinya sebagai perawat dengan baik, sehingga semua dosa ini perlu ditebus oleh Kristus Yesus. Walaupun perawat melakukan suatu kesalahan, tetapi Yesus Kristus akan selalu mengampuni, dan dosa yang diperbuat itu tidak akan membatasi atau menghalangi Kristus untuk memberkati setiap tugas dan tanggung jawab seorang perawat. Kristus selalu berusaha untuk menjadi perisai yang melindungi umatnya dari dosa. Kristus berusaha untuk menarik manusia agar tetap dekat dengannya, karena dengan dekat dengannya, dosa dapat kita